Ya, kembali lagi kita akan membahas soal-soal matematika yang menggunakan persamaan kuadrat. Seperti soal yang pertama, diketahui sebuah fungsi ketinggian ST yaitu 20T dikurangi 2T kuadrat. Ditanya, kapankah waktu untuk mencapai puncak atau tinggi maksimum? Dan yang kedua, berapakah tinggi maksimumnya? Jadi untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita harus menggunakan rumus persamaan kuadrat, yaitu yang dinyatakan sebagai fx, ya dasarnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Nah, di sini untuk mencapai x maksimum, jadi ketika kita memerlukan nilai x-nya maksimum, secara matematis rumusnya dituliskan sebagai min b per 2a, yaitu b koefisien x dan a adalah koefisien dari x kuadrat. Dengan demikian, kita akan membuat rumus itu juga dengan cara yang sama. Ketika dia fungsi ketinggian sebagai fungsi t terhadap waktu t, kita susun dulu ini supaya fungsi dengan pangkat tertinggi, pangkat 2 itu ada di depan. Jadi dia min 2t kuadrat ditambah 20t tidak punya konstanta ya. Jadi kita sudah lihat dia sudah berurutan, maka kita bisa menentukan t maksimum dengan cara yang sama dengan x maksimum. Jika fx min b per 2a, jika st maka koefisiennya adalah koefisien dari variabel t. Jadi di sini min b per 2a-nya tetap, tapi dengan koefisien yang berbeda, dengan variabel yang berbeda, yaitu variabel t ya, min b per 2a ya. Sehingga kita bisa masukkan min b ya, di sini tempat b koefisien dari t, perhatikan ya, koefisien dari x, di sini koefisien dari t adalah min 20 per 2a. Koefisien a adalah koefisien yang berpangkat 2 ya, 2 kalikan min 2 ya. Kemudian kita tahu min bagi min adalah plus, kemudian 20 dibagi 2 kali 2, 2 kali 2 4, 20 dibagi 4 adalah 5 detik. Pada saat 5 detik dia akan mencapai puncak atau tinggi maksimum. Nah, sekarang berapa tinggi maksimumnya? Kita bisa jawab dengan memasukkan nilai waktu ini ke dalam fungsi awal ya. Jadi kita akan buat bahwa H maksimum atau tinggi maksimum dalam soal itu sama dengan S pada saat T-nya juga maksimum ya. Jadi seperti itu. S dengan T maksimum, maka dia S dimasukkan angka 5 ke dalam persamaannya, sama dengan, ya masukkan ya, 20T, 20 dikali 5 dikurangi 2t kuadrat, 5 kuadrat. 20 kali 5 adalah 100 ya, 5 kuadrat adalah 25 dikalikan 2 adalah 50, sehingga 100 dikurangi 50 adalah 50 meter. Jadi puncak ketinggiannya terjadi di 50 meter, itu terjadi kapan? Pada saat 5 detik ya. Kemudian kita ke soal yang kedua, aritmatika ya. Jadi ada sebuah aritmetika, rumus aritmetika itu punya jumlah suku, ini ya, jumlah suku Sn sama dengan n per 2, 2a tambah n min 1b, dengan n adalah banyak sukunya. Suku pertama 13, beda suku 5, Sn-nya sama dengan 559. Maka berapakah banyak suku atau n-nya? Ya kita tinggal masukkan aja ke dalam perumusan ya, Sn yaitu 559 sama dengan n per 2, kita nggak tahu n-nya, biarkan saja 2a, 2 dikali 13 ditambah ya n min 1 dikalikan b-nya adalah 5. Jadi seperti ini fungsinya ya. Untuk menghilangkan angka 2, semua ruas kita akan kalikan dengan 2. Tarik garis ya, tarik garis, kalikan 2. Ingat bahwa ruas kiri ini berdiri sendiri, kita kalikan 2, maka dia adalah 1118. Sedangkan baris kanan ini karena dia bentuk perkalian, n per 2 dikalikan terhadap dalam kurung, maka hanya n per 2 saja yang dikalikan 2. Jangan semua komponen dikalikan 2, salah ya. N per 2 dikalikan 2, dia hanya sisa n. Di sini 2 kali 13 adalah 26. Ya, keluarkannya n kali 5, 5n. Dan min 1 kali 5 adalah min 5 ya. Jadi seperti ini kita masukkan ke dalam, ini akan menjadi 26n gitu ya. Atau kita bereskan aja dulu ya, 26 1118 tidak masalah, n 26 dikurangi 5 adalah 21 ditambah dengan 5n. Baru kita masukkan ya. Ya, saya akan urutkan dengan pangkat tertinggi, n kali 5n, dia akan menjadi 5n kuadrat ditambah 21 kali n, 21n. Ini pindah ruas menjadi minus 1118, maka dia hanya menyisakan tempat 0. Jadi kembali lagi menjadi fungsi pemfaktoran, yang fungsi kuadrat yang harus kita selesaikan dengan pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktoran tentu kita akan menyelesaikannya dengan memfaktorkan si C atau konstanta dan si A. Ya, 5n kuadrat hanya membutuhkan 5n dan n, tidak ada yang lain. Nah, kalau 1118 mungkin ada banyak faktornya. Faktor yang akan membuat dia menjadi 21 itu adalah 13 dan 86 ya. Kita pasangkan, jadi setelah saya faktorkan hasilnya adalah di sini 5n ditambah dengan 86, di sini adalah n dikurangi dengan 13 sama dengan 0. 5n ya, kita akan cari pembuat nolnya, ditambah 86 sama dengan 0 gitu ya. Maka
5N sama dengan minus 86 ya. N sama dengan minus 86 per 5 ini tidak akan memenuhi. Karena kenapa? Karena tidak mungkin jumlah suku itu negatif ya. Jadi yang akan memenuhi adalah dari sini. N sama dengan dikurangi 13 sama dengan 0, maka N sama dengan 13. Jadi banyak sukunya adalah 13. Kalau kita masukkan 13, dia akan menemukan SN yang pas 559. Demikian penyelesaian untuk hari ini.